Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu dengan NPM 2315061010. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang tugas IoT mengenai monitoring suhu dan kelembapan melalui eh, Twilio dengan via WhatsApp. Oke, langsung saja dimulai. Di sini saya akan menjelaskan source code terlebih dahulu. Di dalam Arduino IDE ini terdapat source code untuk eh, menjalankan perangkat IoT. Di mana pada baris pertama di sini ada konfigurasi Blink, di mana ada konfigurasi tentang ID, name, dan token untuk platform Blink. Lalu ada juga eh, penggunaan beberapa library yang digunakan pada sistem IoT ini, dan kredensial Wi-Fi. Lalu ada juga kredensial untuk platform Twilio. Di sini ada SID, token, dan nomor WhatsApp yang akan digunakan. Lalu juga ada di sini eh, untuk template dari Twilio-nya yang akan mengirim pesan bebas bisa selama 24 jam. Lalu juga di sini ada template approve dari Twilio-nya. Lalu di sini ada define untuk penggunaan di HT di D4 dan menggunakan di HT11. Lalu di sini ada penetapan pin untuk LED dan indikator kulkas TV. Lalu juga untuk define virtual pin pada platform Blink. Lalu selanjutnya di sini ada URL encode, di mana di sini di URL encode ini digunakan untuk mengubah teks pesan menjadi format URL encode. Misalnya spasi jadi persen 20 supaya pesan tidak rusak saat dikirim via HTTP atau pas ke Twilio. Lalu di sini juga ada label status untuk mengirim pesan berupa label status seperti indikator perubahan suhu. Lalu selanjutnya di sini ada Twilio Post yang dimana di sini untuk membangun koneksi HTTPS ke API Twilio dan menambahkan basic out pada Twilio menggunakan akun SID dan akun token. Lalu di sini juga akan mengirimkan data melalui application /x ini dan mengecek respon code-nya yang mana jika Twilio code 201 itu akan sukses. Selanjutnya di sini ada fungsi send text to Twilio yang mana di sini itu akan mengirimkan pesan bebas, dan di sini juga ada send template Twilio yang dimana ini menggunakan template dari Twilio. Jadi di sini ada dua metode pengiriman yang bisa pesan bebas dan menggunakan template. Lalu di sini ada fungsi send status yang dimana eh, dari dua mode tadi pengiriman pesan, di sini tempat untuk menentukan menggunakan template atau body, dan pesan yang dikirimkan itu berupa ISP online untuk pertama kali ketika perangkat dijalankan. Lalu di sini juga ada fungsi set LED suhu yang menghitung zona dari nilai suhu, dan ada juga untuk membuatkan label teks zona. Lalu selanjutnya ada fungsi read and update. Di sini fungsinya itu akan membaca sensor selama 2 detik dan mengupdate data dari blink dan LED. Lalu selanjutnya ada fungsi set perangkat. Di fungsi set perangkat ini akan mengambil data yang diubah dari switch atau blink. Jadi ketika terdapat widget berupa LED, widget LED kulkas dan TV akan dikirimkan di sini. Nah, jika ada perubahan, maka akan dikirimkan via WhatsApp dengan status terbarunya. Lalu di sini juga ada fungsi setup. Di fungsi setup ini ada konfigurasi pin mode
aktuator sebagai output, dan ada digital write juga, dan ini juga mengatur saat ISP booting dan membaca sensor awal lalu mengirimkan status awal via WhatsApp berupa ISP online. Mungkin sudah untuk penjelasan source code-nya, akan saya lanjutkan untuk penjelasan demo alatnya. Oke, berikut untuk tampilan demo alatnya. Di sini terdapat 3 LED sebagai indikator untuk suhu, di mana untuk LED 1 itu di bawah 27 derajat, LED 2 itu untuk rentang 27 sampai 29, dan LED yang menyala saat ini tuh dia LED kondisi suhu di atas 29 derajat Celcius. Dan di sini terdapat 2 LED yang belum menyala, yaitu untuk indikator TV dan kulkas. Di sini untuk sensornya menggunakan sensor DHT11 sebagai pembacaan suhu dan kelembapan. Berikut saya akan jelaskan terkait dashboard belinya. Di sini terdapat gauge untuk menampilkan suhu dan kelembapan, di mana terdapat pembacaan di sini suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan 64. Dan di sini untuk aktuator virtualnya yang menampilkan LED di atas 29 derajat Celcius yang menyala. Sama seperti tampilan di suhu itu menandakan 30 derajat. Lalu di sini saya akan mencoba untuk mengaktifkan toggle untuk mengaktifkan kulkas. Nah, di sini untuk lampu hijau menyala, dan untuk LED TV, maka lampu biru akan menyala. Di sini terdapat label juga, yang mana di sini di WhatsApp yang menggunakan Twilio, terdapat juga pesan berupa ISP online yang menandakan ISP itu sudah berhasil tersambung di Twilio via WhatsApp dan menampilkan suhu, temperatur, dan berada di zona rentang mana untuk suhu ini, dan indikator kulkas dan TV. Jadi ringkasnya untuk alur dari sistem ini, ketika ISP itu mendapatkan daya dan WiFi yang tersambung, maka dia akan membaca inputan. Contoh di sini toggle yang ada di dashboard Blink seperti kulkas atau TV, dan membaca pula dari sensor DHT11 untuk mengaktifkan aktuator berupa LED yang terdapat di perangkat hardware, dan mengaktifkan virtual aktuator LED yang terdapat di dashboard Blink. Lalu juga menampilkan label yang ada di sini. Dan setelah itu, jika terdapat perubahan kondisi seperti perubahan kondisi zona suhu di 3 zona ini, ataupun perubahan kondisi seperti kulkas menyala atau TV menyala, maka akan mengirimkan pesan ke WhatsApp menggunakan Twilio. Dan di sini untuk penggunaan Twilio juga saya akan jelaskan. Di akun saya pribadi terdapat limit, karena pada sebelum saya demokan, saya sudah mencoba beberapa kali dan akhirnya akun saya terkena limit. Jadi butuh menunggu 24 jam untuk Twilio dapat mengirimkan pesan lagi ke WhatsApp saya. Namun secara alur sistem tetap bekerja sebagaimana mestinya, meskipun akun Twilio saya terkena limit. Jadi untuk pengaplikasian menggunakan Blink tetap berjalan. Mungkin sekian untuk penjelasan monitoring suhu kelembapan menggunakan Blink dan Twilio via WhatsApp. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.